Yang saya hormati, kita semua sudah paham bahwa persentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu termasuk sesuatu yang membatalkan wudu. Menurut jamaah nih, bersentuhan kulit laki-laki perempuan itu membatalkan apa enggak? Membatalkan wudu apa tidak? Membatalkan wudu apa enggak? Bersentuhan kulit laki-laki perempuan membatalkan enggak? Membatalkan. Kalau sama istri batal enggak? Batal. Ya. Oke. Ini ngaji pada malam ini membahas tentang itu. Berikut perbedaan pendapat antara ulama satu dan ulama yang lain. Tolong ini dipahami betul-betul. Ya. Jangan sampai salah pemahaman. Sekali salah pemahaman, nanti akan jadi rusak semuanya. Ya, itu. Ya. Saya bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mal muradu bil mulaka masati fil ayatil karimah. Apa yang dimaksud mula masa di dalam ayat tersebut? Awala mastumun nisa. Ikhtalafa salaf ridwanullah alaihim fil muradi minal mula masa fi qawlihi ta'ala awala mastumun nisa. Ulama-ulama berbeda pendapat, ulama-ulama salaf. Semoga Allah meridhoi mereka tentang masalah mula masa di dalam firman Allah awala mastumun nisa. Fadhahaba Aliyun wa Ibnu Abbas wal Hasan ila annal murada bihi al-jima. Menurut Ali bin Abi Thalib dan juga Ibnu Abbas serta Hasan ini Hasan al-Basri tabi'in, ila annal murada bihi al-jima. Yang dimaksud la mastumun nisa di sini adalah al-jima'u, adalah jima, berhubungan badan. Ya. Wa huwa madhabul Hanafiyah. Ini adalah madhabnya Imam Hanafi. Imam Hanafi ngambil riwayat dari Ali, dari Ibnu Abbas, dari Hasan al-Basri, bahwa yang dimaksud mula masa di situ adalah jima. Yang membatalkan itu adalah bukan menyentuh tapi jima. Kalau jima itu membatalkan wudu. Kalau hanya sekedar menyentuh saja itu enggak. Kata Imam Hanafi. Ya. Wa dhahaba Ibnu Mas'ud wa Ibnu Umar wa Syu'bi ila annal murada bi al-lamsu bil yad. Pendapat kedua itu datang dari Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Umar wa Syu'bi dan Imam Syu'bi, bahwa yang dimaksud dengan awala mastumun nisa itu adalah al-lamsu bil yadi, menyentuh dengan tangan. Jadi cukup menyentuh dengan tangan, entah itu tangannya, entah itu lengannya, entah itu pundaknya, entah itu pinggangnya, ya, entah itu mana saja yang disentuh, itu membatalkan. Ya. Asalkan tersentuh dan tidak ada penghalang. Kalau ada penghalangnya, ha'il namanya, itu enggak membatalkan. Kayak ada pakaiannya, tangan kita menyentuhkan, ada pakaiannya, itu tidak membatalkan karena ada penghalang. Yang membatalkan itu yang mubasyarah langsung, kulit ketemu kulit, bulu ketemu kalau udah gitu batal. Nah, ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Wa huwa madhabus Syafi'i. Ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Qala Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, wa awlal qawlaini fi dzalika bishawabi qalu man qala anni
An ya Allah biqali awla mastumun nisa al-jima. Menurut Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya, beliau mengatakan dari dua pendapat itu jamaah, yang paling benar menurut beliau nih, yang paling benar itu adalah pendapatnya orang yang berpendapat bahwa awla mastumun nisa itu adalah al-jima, yaitu pendapatnya Imam Hanafi, gitu ya. Jadi menurut Imam Tabari sendiri mengakui bahwa yang paling benar itu adalah mazhabnya Imam Hanafi, yang mengatakan lamastumun nisa itu adalah al-jima. Ini semua didukung dengan hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya adalah hadis yang menerangkan tentang itu. Ngan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qabbala ba'du nisaihi summa shalla wa lam yatawadda. Bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya, lalu beliau melaksanakan sholat dan tidak wudu lagi. Kalau jamaah biasanya kalau habis nyium istri mau sholat, wudu lagi apa langsung sholat? Lanjut ya mana? Anaknya lanjut. Lanjutnya bukan lanjut mau sholat, bukan. Lanjut ke yang lain. Iya. Ini ada hadis Rasulullah mencium istrinya, lalu selesai itu beliau melaksanakan sholat dan tidak wudu lagi. Itu menunjukkan bahwa bersentuh atau menyentuh atau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Gitu ya. Hadis kedua, summa ruwiya an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau summa yuqabbilu qabbala yuqabbilu summa yusalli. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya dari Aisyah. Sebagaimana yang kita paham bahwa Aisyah itu istri yang paling muda dan juga paling cantik. Itu kata Aisyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam punya wudu, lalu mencium. Selesai mencium, beliau melaksanakan sholat. Dan lagi-lagi tidak berwudu. Ini hadis dari Aisyah. Masih ada hadis satu lagi. Wa an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'du nisa'i summa kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumi sebagian istrinya, lalu beliau melaksanakan sholat dan beliau tidak wudu lagi. Betul. Ya. Dari sini para ulama ijtihad bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Nyatanya Rasulullah mencium istrinya, betul, menciumi istrinya. Sampai di sini ada sahabat wanita yang bertanya, qala Urwah qultu man hiya illa anta fadhahikat. Kata Urwah, yang dimaksud istri di situ siapa? Apakah semua istrinya pernah dicium oleh Nabi saat beliau punya wudu? Kayaknya hanya kamu dia gitu. Kayaknya hanya kamu yang selalu dicium oleh Nabi. Aisyah hanya tertawa menunjukkan bahwa Aisyah itu memang istri yang
ya disukai oleh Nabi karena ya muda sekaligus juga cantik. Ya. Nah, ini dasar hukum yang diambil oleh para ulama yang menunjukkan bahwa bersentuhan itu tidak membatalkan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yugo. Terima kasih Pak Mustafa. Mudah-mudahan infak sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, disehatkan badannya dan diberkahi rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz Syamsuddin, monggo. Enaknya dicobain dulu. Panasnya masih banget. Lalu di sini ada perbedaan pendapat jamaah antara ulama satu dan ulama yang lain tentang apakah membatalkan wudu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu. Ada 3 ulama yang berpendapat pada malam ini. Fadhahaba Abu Hanifah ila anna masal mar'ah ghairu naqidun lil wudu sawa'un kana bi syahwatin am bi ghairi syahwat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menyentuh kulit perempuan itu tidak membatalkan wudu, baik syahwat ataupun tidak, baik tegang maupun ngampleng. Baik basah maupun kering gitu. Tetap tidak membatalkan. Ya. Kalau sekedar hanya bersentuhan. Ya. Imam Abu Hanifah. Yang kedua, wa dhahaba Syafi'i ila anna masal mar'ah naqidun lil wudu bi syahwatin am bi ghairi syahwat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh kulit perempuan itu membatalkan wudu, baik syahwat ataupun tidak syahwat, baik tegang maupun enggak. Gitu. Ya. Baik basah maupun kering. Gitu. Tetap membatalkan. Kalau Imam Syafi'i itu ya. Baik syahwat maupun tidak. Yang ketiga, wa dhahaba Malikun ila annal masa in kana bi syahwatin in taqaddal wudu. Wa in kana bi ghairi syahwatin lam yantaqid. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Ya. Ulama kaya di zaman itu. Beliau Imam Malik itu luar biasa kayanya. Kalau ngaji itu permadaninya itu empuk sekali. Permadaninya. Jadi kalau kita nginjak permadaninya itu mata kakinya itu tenggelam. Saking empuknya permadani yang diduduki oleh Imam Malik. Ulama, alim, pintar, juga sekaligus dia jadi orang kaya. Imam Malik adalah imam yang sangat konsentrasi menjaga ilmu. Beliau kalau diundang untuk ngajar dia nggak mau. Gitu. Kayak saya diundang kemarin. Kalau kelasnya Imam Malik nggak mau dia. Iya. Ya. Jadi di zamannya Imam Malik itu ada seorang raja, khalifah. Ya. Dipanggil Imam Malik untuk ngajarin anaknya. Kan suruh datang ke rumah. Ya. Kalau sekarang ngajar privat, gitu. Ya. Guru datang ke rumah, namanya ngajar apa? Privat. Imam Malik itu pernah Pak, dipanggil oleh raja suruh ngajarin anak raja, suruh ngajar privat. Apa jawaban beliau? Al ilmu ya'ti wala yu'ta
Itu masyhur kok. Ilmu itu ya datang, bukan pendatang, gitu. Jadi siapa yang mau ngaji dia harus datang, bukan ilmunya yang mendatangi orang yang mau ngaji itu. Istilahnya gayung nyamperin sumur atau ember lah ya. Ember nyamperin sumur, kan gitu. Apa sumur nyamperin ember? Mana yang benar? Ember nyamperin sumur, bukan sumur nyamperin ember. Itu ilmu yang dipakai oleh Imam Malik ya. Tawadunya dan menjaga konstitusi ilmu itu betul-betul dirawat itu ya. Imam Malik berpendapat begini, ila annal mas'in kana bi syahwatin intaqadul wudu. Menyentuh perempuan apabila disertai dengan syahwat maka membatalkan wudu. Kalau syahwat ya, ada tegang-tegangnya lah gitu. Itu batalin. Wa in kana bi ghairi syahwatin lam yantaqid. Tapi apabila tidak syahwat, biasa saja, itu enggak batal. Kata Imam Malik. Jadi kayak bapak-bapak kondangan salaman sama tamu, sama sesama tamu. Kan salaman biasa dengan nyentuh ujungnya doang aja. Apa dipegangin kenceng? Pegangin. Itu bukan salaman itu. Bukan salaman itu. Ngeremes sudah. Iya. Kan ketemu ujungnya doang kan. Kata Imam Malik enggak batal karena tidak syahwat. Itu ya. Nah, maka ulama juga terbelah. Ada yang mau salaman dengan perempuan, ada juga ulama yang tidak mau salaman. Itu. Nih. Kalau bapak yang jadi ulama besar, salaman apa enggak? Salaman. Saya sendiri juga sering ada beberapa tamu datang ke rumah gitu, namun perempuan ngajak salaman. Salaman apa enggak dia? Salaman apa enggak? Kalau ditolak mubadir. Kayak nggak ngargain tamu gitu kan? Kalau salaman, ya bukan muhrim. Ya sudah, untuk menghargai tamu kita terima salaman itu. Yang penting kita sebagai laki-laki nggak ngajak, Pak. Nggak ngajakin salaman. Salaman dong. Itu yang problem. Ya. Tapi kalau merekanya yang ngajakin, sambut saja. Sama seperti guru-guru saya juga, kiai-kiai saya di Jawa itu. Kalau ada santrinya atau wali santri yang datang ke rumah beliau dan santrinya itu atau wali santrinya itu ngajakin salaman, itu diterima salaman. Semata-mata menghormati tamu. Karena menghormati tamu itu bagian dari iman kepada Allah dan hari kiamat. Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim doipahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah hormati tamu. Ya. Nah, di sisi lain ada orang ustadz dan juga ada juga ulama yang sama sekali nggak mau salaman dalam kondisi apapun, baik statusnya itu santrinya, muridnya atau tamunya, dia tetap nggak mau.
karena mempertahankan pendapatnya bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu dan itu dihukumi haram sampai segitunya. Karena dia tidak mau terjatuh kepada hukum haram, sehingga dia nggak mau menyentuh. Cukup begini saja kalau dilaksanakan. Ya rasanya gimana gitu. Tamunya yang ngajakin, tapi dianya cukup begini saja. Ya tetap kita hormati. Nah, bagi mereka yang tidak mau salaman, itu berarti mereka mengambil madhabnya Imam Syafi'i, ya, yang berpendapat bahwa itu adalah membatalkan. Ya, seperti itu ya. Istadalla Abu Hanifah bi annal masalasa bihadasin bima ruwiya an Aisyah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu nisa'ahu summa yusalliya wa la yatawaddo. Imam Abu Hanifah mengambil dalil bahwa menyentuh itu tidak termasuk hadas, tidak termasuk membatalkan wudu. Diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya dan beliau melaksanakan sholat tanpa mengambil air wudu. Ada di antara bapak-bapak yang berani ngapalin ilmu ini? Udah berani belum? Salaman sama istri atau cipika-cipiki lalu langsung sholat. Udah ada yang berani belum? Enggak biasa ya? Iya, enggak biasa Pak. Kita biasanya menyentuh istri itu membatalkan. Iya, kalau nggak wudu lagi kayaknya khawatir sholatnya itu tidak sah, karena sensi, mengkhawatirkan menyangkut masalah ibadah sholat kita. Ya. Nah kita emang dari kecil diajarin oleh guru-guru ngaji kita di kampung-kampung, betul? Iya. Guru-guru kita, guru-guru ngaji di kampung itu mengajarkan kepada kita bahwa persentuhan itu membatalkan wudu. Begitu kita udah dewasa, udah ada di Jakarta, udah ada di kota, kemudian muncul kelompok-kelompok aliran-aliran yang mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan. Kita yang biasa membatalkan dari dulu, dari kecil bingung, mana nih yang benar, batal apa enggak? Nah di pengajian ini ada perbedaan pendapat antara ulama satu dan ulama yang lain. Imam Hanafi menyatakan tidak. Berdasarkan hadis Rasulullah pernah mencium istrinya dan beliau tidak berwudu, langsung melaksanakan sholat. Hadis lain, rawahan Aisyah annaha talabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin qalat fawaqtu yadi ala akhmasi qadamihi wa huwa sajidun. Saya, kata Aisyah, pada suatu malam saya itu nyari-nyari Nabi. Kalau zaman dulu kan belum ada listrik, Pak. Betul nggak? Iya. Zamannya Pak Abdul pernah nggak nemuin belum masuk listrik? Nemuin ya? Iya. Masih gelap. Kalau malam kan masih gelap gulita. Pakai oncor. Pagi-pagi mukanya pada celepongan. Iya. Itu. Iya. Nah, di era Rasul itu Aisyah malam-malam nyari Nabi. Tangannya Aisyah itu apa namanya? Gegerayan. Gegerayan itu apa? Meraba-raba.
Hah? Meraba. Meraba. Tangan Aisyah itu meraba-raba. Meraba-raba. Iya. Waktu meraba-raba kepegang kodamihi, telapak kakinya Nabi itu kepegang oleh Aisyah. Wa huwa sajidun, dan Nabi saat itu sedang sujud. Ada yang sedang sholat malam. Itu kerennya Rasulullah. Ini kan kesaksian dari seorang istri, ya, dicariin oleh istrinya malam-malam, begitu ketemu ternyata suaminya sedang sholat, sedang sujud. Itu kesaksiannya hebat. Bapak pernah nggak dicari nama istri malam-malam? Ketika dicariin, bapaknya sedang ada di mana? Ronda. Nonton bola. Itu Rasulullah seperti itu jamaah kehidupannya. Dicari nama istri, begitu ketemu ternyata beliau sedang sholat, sedang sujud, kepegang kakinya. Dan beliau Rasul itu tidak membatalkan, tidak bilang batal sholatnya. Beliau melanjutkan sholat. Itu menunjukkan lagi-lagi tidak membatalkan wudhu. Gitu ya. Jelas? Ya. Baik. Dalilu Syafi'iyah, dalil Imam Syafi'i. Wastadalla Syafi'i bidohiril ayatil karimah. Imam Syafi'i mengambil dohirnya ayat yang tadi itu, awla mastumun nisa. Innal lamsa haqiqatun fil masi bil yad. Kata Imam Syafi'i, yang namanya nyentuh itu pasti dengan tangan. Kalau dengan kaki namanya apa? Nginjek. Kalau dengan badan namanya nyenggol. Menyentuh itu pasti dengan tangan. Pakai logika, pakai bahasa. Ya. Cara Imam Syafi'i mengambil dalil. Seperti megang. Megang itu pakai apa? Pakai tangan. Kalau pakai kepala, nyundul. Kalau pakai sikut, nyikut. Kalau pakai kaki, nendang. Iya, ini main bahasa dulu. Nah, megang itu pasti dengan tangan. Iya, megang bola, itu pasti dengan tangan. Namanya juga megang. Nah, ini disebut dengan makna hakikat dalam ilmu balaghah. Makna itu ada dua, Pak. Ana makna hakikat atau makna hakiki, ada makna majazi. Nah, lamastum itu diartikan hakikatnya itu adalah menyentuh. Nah, menyentuh itu pasti dengan tangan. Imam Hanafi berpikir bahwa lamastum itu tidak dimaknai hakikat, tidak menggunakan makna hakiki, tapi maknanya adalah makna majazi. Ini perbedaan pendapatnya. Makna majazi, makna majazi itu makna yang tidak semestinya, tapi mirip-mirip, gitu, ya. Tapi mirip-mirip. Nah, wafil jima majazun au kinayatun wal aslu hamlul kalam ala haqiqatihi. Sedangkan kata Imam Syafi'i, jima itu disebutnya majaz, bukan hakikat, bukan hakiki. Tadi namanya megang itu pakai tangan. Kalau pakai kepala namanya nyundul. Kalau pakai kaki namanya nendang.
Nah kalau pakai kelamin, mohon maaf, itu namanya jima. Gitu. Nah lamastum itu diartikan menyentuh. Nah menyentuh itu kata Imam Syafi'i pasti dengan tangan. Ya. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tadi bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu sehingga dihukumi oleh beliau membatalkan. Baik, jamaah Masjid Nurul Karomah yang saya hormati, dari sini jelaslah perbedaan antara ulama-ulama tersebut, Hanafi, Syafi'i dan juga Imam Malik. Ya, jadi letak perbedaannya ada di makna majaz dan juga makna hakiki. Makna majaz itu adalah al-jima, makna hakikinya itu adalah menyentuh. Ya. Nah, Imam Syafi'i itu menggunakan makna hakiki, sementara Imam Hanafi itu menggunakan makna majazi. Jelas ya, jamaah ya. Untuk yang mau mengamalkan monggo, mau ngamalin pendapatnya Imam Syafi'i monggo, mau menggunakan Imam Hanafi juga diperbolehkan. Ya, sampai di sini dulu.